Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Oke, kita bertemu lagi di pelajaran saya. Kali ini kita akan membahas komposisi gambar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Oke, silakan Ketua Kelas Mas Ivan dipimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa dan rasa syukur. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa untuk memulai kegiatan pada hari ini. Kita meningkatkan rasa nasionalisme kita. Dimohon untuk semuanya berdiri. Kita akan menghafalkan Pancasila. Gitu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian. Gitu. Yang pertama, Saudara Hasan ada? Oke, Bats, Alif, Faska, Vika, Nabila, Claudi, Ilham. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya mau ngecek kembali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Type of shoot. Type of shoot itu bagaimana, Mas Lintang? Type of shoot itu teknik pengambilan gambar yang digunakan untuk memilih luas frame. Luas frame. Oke, ya bisa. Itu luas frame itu antara katanya dengan ukuran anatomi ya, anatomi tubuh atau subjek atau objek. Ya, itu ada ukurannya. Masih ingat apa saja kemarin, Mas Lintang? Ada yang paling jauh juga. Iya, dari jauh boleh. Extreme long shoot. Iya. Lalu? Long shoot. Full shoot. Iya. Medium shoot. Ya ada nih shoot dulu ya, Pak? Iya, boleh. Ya, betul. Medium shoot. Iya. Terus medium close up. Iya. Terus? Medium close up. Iya. Big close up, terus extreme close up. Oke, tepuk tangan untuk Mas Lintang. Ya, oke. Alhamdulillah ya, kalian sudah hadir semua dalam keadaan sehat ya, yang pasti ya. Gak ada yang sakit loh. Ya. Oke, tetap jaga kesehatan ya. Oke. Sebelum kita masuk materi, ini ada yang sudah mengetahui komposisi gambar itu apa? Mungkin ada yang bisa menerangkan atau punya gambaran komposisi gambar itu seperti apa? Belum tahu? Belum tahu. Oke, mari kita pelajari. Ini nanti materinya apa saja. Ya, sebelum masuk ya, selamat datang di kelas Bapak ya. Kita akan mempelajari tentang komposisi gambar. Berikutnya, nah, kompetensi dasarnya nanti yang dipelajari itu apa saja. Nanti yang jelas adalah menganalisis komposisi gambar. Yang berikutnya merancang komposisi gambar, ya. Lalu indikator pencapaian kompetensinya. Di sini memilih komposisi gambar, menganalisis komposisi gambar, lalu membandingkan komposisi gambar. Ini ada PK pengayaannya. Nanti kita bandingkan bagaimana sih gambar komposisi gambar ini seperti apa. Nanti kita bandingkan di sini. Terus menggunakan komposisi gambar, lalu menentukan komposisi gambar. Peserta didik dapat menggunakan komposisi gambar yang dihasilkan dengan menarik dan penuh estetika. Nanti ada referensi, nanti mungkin bisa kalian mengamati dari lewat video dari YouTube ya, atau sumber-sumber belajar yang lainnya. Kalian bisa mempelajari tentang komposisi gambar.
kita bahas tentang komposisi gambar. Saya minta tolong ada yang membaca salah satu. Mas, ini siapa namamu? Alif. Yo. Komposisi gambar. Ya. Komposisi gambar adalah teknik penataan unsur-unsur gambar ke dalam frame. Ya. Jadi untuk komposisi gambar ini adalah lebih ke teknik penataan ya, penataan unsur-unsur gambar ke dalam frame. Jadi lebih ke penataannya. Jadi kan bisa kalian lihat ini ada seseorang subjek yang berdiri di tepi pantai, ya toh. Nah itu menggunakan yang namanya tadi rule of third. Ya, ada 2 garis horizontal dan apa? Vertikal ya, ukurannya ada di situ, patokannya ada di situ. Nah, tapi itu patokannya menggunakan garis vertikal dan horizontal. Jadi sebenarnya kalau ini ditaruh tengah juga tidak masalah, tapi ini juga memperhitungkan dari segi tadi apa namanya estetika, keindahan ya. Estetika keindahan itu biar enak dipandang itu ya, tidaknya diukur dengan patokannya dengan rule of third ini. Nah, jadi yang di bawah ini kita akan membahas tentang konsep dasar komposisi gambar. Ya, konsep komposisi gambar ini harus memperhatikan tadi yang sudah Bapak bahas tadi dari segi apa? Keindahan, lalu ada apa lagi? Ini bisa kalian baca? Keseimbangan, lalu ruang, terus warna, terus apa lagi? Elemen belum disebutkan, elemen serta memberikan daya tarik ya. Elemennya ini ada 3, ada manusia atau dan lokasi, tempat atau setting, lalu warna dan cahaya. Oke, berikutnya ini untuk jenis-jenis komposisi gambar. Ini ada framing ya, framing tadi dengan patokannya adalah menggunakan tadi apa namanya rule of third ya. Bisa ini objeknya ditaruh di tengah atau di agak pinggir ya. Lalu ada headroom, terus yang ketiga ada nose room, lalu ada walking room, imaginary line, lalu blocking kamera, lalu aerial shoot, lalu over shoulder shoot, canted shoot, crazy shoot. Nah, oke, kita akan membahas yang pertama dulu ya, tadi framing ya, bisa disebut dengan rule of third. Coba minta tolong ada yang membacakan salah satu. Siapa? Yuk, Ivan. Framing adalah kaidah penempatan elemen-elemen gambar ke dalam frame atau bingkai yang bertujuan untuk memposisikan objek pada komposisi yang baik sehingga tercipta keseimbangan frame dari segala arah. Ya, jadi di sini adalah kalau framing ini atau bisa disebut dengan rule of third, ya itu menggunakan garis horizontal dan vertikal. Pusat perhatiannya ada bisa di tengah, ya. Seperti gambar di bawah itu ada orang yang sedang melihat sesuatu, tapi ini pada wajahnya, ya kan, itu ditaruh di bagian tengah. Ya, ini kalau type of shoot ini menggunakan apa kemarin? Type of shoot ini termasuk apa? Medium close up, ya. Ini, nah tapi ini agak condong sepertiga, agak ke tengah. Jadi ini tidak terlalu pinggir di sini, tapi agak di sini diberi ruang sedikit, ya kan? Jadi tidak terlalu mepet, ya begitu. Jadi masih ada ruang atau yang namanya headroom sedikit. Nah, yang berikutnya ada headroom. Coba ada yang membacakan salah satu. Mas Dewa. Headroom merupakan salah satu komposisi gambar yang memberi ruang antara kepala dengan batas frame bagian atas. Ukuran ruang yang dimaksud adalah seperempat dari ukuran kepala objek atau 10% dari ukuran kepala. Nah, ini kalau headroom ini memperhatikan yang namanya sedikit memberi ruang ya antara kepala dengan batas frame. Jadi jangan terlalu mepet. Ya, biasanya nanti kalau ketika sudah di copy atau di backup, masuk di editing, nanti kalau terlalu kepotong kan juga nggak enak. Ya kan? Berikutnya
Nah, ini ada newsroom, looking room. Coba dibacakan. Salah satu, Mas Ilham. Looking room atau sering disebut juga dengan newsroom merupakan ruang kosong yang bertujuan untuk menunjukkan arah pandang suatu objek. Dengan adanya looking room dapat memberi daya imajinasi kepada penonton bahwa ada sesuatu yang sedang dilihat oleh objek utama. Nah, tadi kalau yang di videonya Pak Gunrok tadi kan juga dijelaskan ya, ini lebih ke objek ini sedang melihat sesuatu atau melihatkan ekspresi emosinya seperti apa dan memperlihatkan objek itu sedang memandang sesuatu gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada walking room. Ya, saya minta tolong ada yang membacakan. Mas Yoga. Yo. Walking room merupakan space ruangan yang luas untuk menunjukkan arah berjalan suatu objek, bertujuan untuk memberi kesan keseimbangan terhadap arah objek yang dituju. Ya, ini namanya walking room. Oh Pak, kenapa kok ini nggak taruh di tengah aja? Kenapa? Kalau dilihat gimana? Enak nggak? Nggak enak. Di tengah nggak enak. Nggak enak. Karena ini memperhitungkan keseimbangannya. Ini objek ini mau kemana arahnya dia, kita bisa dilihat. Ini ada pertanyaan? Tidak. Tidak benar, nggak ada. Benar nih nggak ada. Maju satu persatu. Nah, ini untuk tugas kelompok. Oke, silakan waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Ya udah, kelompok yang siap silakan maju. Acungkan tangan. Kelompoknya Claudio, silakan. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tugas kelompok ini. Jelaskan pentingnya menerapkan komposisi gambar dalam frame. Komposisi diartikan sebagai cara menyusun elemen objek foto yang penting secara keseluruhan yang ada dalam foto. Tujuan mengatur komposisi dalam gambar adalah untuk membangun mood sebuah gambar agar memiliki keseimbangan objek yang ada dalam gambar tersebut. Oke, selanjutnya nomor 2. Jelaskan yang disebut dengan imaginary line. Garis khayalan yang menjadi acuan bagi kameramen dalam mengambil gambar. Jika kameramen menyeberangi garis imaginary, maka gambar akan memberi informasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena materi sudah selesai, tapi sebelum selesai, saya ingin merefleksi apa yang sudah kalian dapatkan untuk pelajaran tentang komposisi gambar ini. Ya, jadi lebih tahu caranya biar lebih indah dalam ambil gambar ya. Lebih apa? Estetik lah. Oke, lebih estetik ya. Ya, lebih Mendapatkan hasil gambar yang lebih bagus. oke, ya, mendapatkan hasil yang lebih bagus. Tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi manfaat dari komposisi gambar ini dari kita memperhitungkan dari segi estetika, segi keindahan, dari keseimbangan komposisi yang pas ya, memperlihatkan gambar ini biar lebih indah, jadi tidak asal-asalan dalam pengambilan gambar. Jadi ketika kamu sudah mempelajari komposisi gambar sebagai seorang kameramen, ini sangat dibutuhkan sekali, ini penting, dan harapan nanti ketika kamu sudah menjadi seorang videografer yang handal, ya kan? Semoga nanti jadi seorang videografer yang handal ya semuanya. Amin. Tapi enggak. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Mungkin Bapak cukupkan hari ini. Mohon maaf bila Bapak ada dalam menyampaikan materi ada kekurangan dan kesalahan. Sebelum ditutup, bisa dipimpin untuk berdoa, Mas Ivan, silahkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai.
Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.